Hai Sobat Dekat, ketemu lagi nih di kesempatan podcast kita kali ini di podcast OSIS MPK SMP Negeri 196 Jakarta. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Aku Aisyah Kurniawan dan aku Evan Kansa Kurniawan. Kami berdua sebagai pembawa acara di kesempatan podcast kali ini. Nah, teman-teman semua yang lagi nonton podcast kita, kira-kira kalian ada yang tahu gak nih tamu hari itu siapa ya? Siapa ya? Jadi spesial banget nih. Spesial banget nih. And fun fact, beliau juga alumni SMP Negeri 196 betul Jakarta banget. ini. Wah, kira-kira siapa ya teman-teman? Kalian penasaran gak sih? Udah ada yang tahu belum nih? Jangan salah lama-lama. Kayaknya belum tahu ya kayak daripada kita lama-lama, langsung aja kita sambut Kak Zidan. Boleh Kak Zidan memperkenalkan diri dan asal sekolahnya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Muhammad Zidan. Kakak asal Jakarta, lahir tahun 2009, tanggal 28 Juni. Kakak alumni SMP Negeri 196 Jakarta, dan sekarang kakak bersekolah di SMA Taruna Nusantara, tepatnya kampus Cimahi. Siap, terima kasih. Lanjut. Keren banget ya Kak Zidan kali itu, karena beliau sekarang berhasil ya masuk di SMA Taruna Nusantara ini ya. Kan ini SMA unggulan satu. Yes. Impian banyak orang juga nih. Wah, alhamdulillah nih ya Kak Zidan tuh bisa masuk di SMA Taruna Nusantara ini. Keren banget ya Evan. Oke. Nah teman-teman, kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya Kak Zidan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Langsung aja ya Kak, kita ke pertanyaan pertama. Oke. Pertama, masa-masa SMP apa sih Kak yang Kak Zidan tuh masih ingat gitu sampai sekarang ketika Kakak tuh masih di sekolah di SMP Negeri 196 Jakarta ini, yang masih terkenal lah dalam memori-memori Kak Zidan. Oke, kakak jawab ya. Jadi apa aja sih masa-masa yang masih kakak kenang di SMP Negeri 196 Jakarta ini? Masa yang paling berkesan dan masih kakak kenang sampai saat ini adalah masa dimana kakak ini menjabat sebagai ketua OSIS, dimana situ kakak belajar bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya agar bersikap tidak egois, bagaimana caranya untuk menjadi teladan bagi rekan-rekan maupun adik-adik sekolah semuanya. Pada masa itulah kakak juga lebih dekat kepada teman-teman kakak ataupun rekan-rekan anggota kakak yang bisa dibilang untuk saat ini kakak sudah anggap seperti keluarga kakak sendiri. Selanjutnya adalah masa dimana kakak mengikuti eskul paskib, dimana angkatan kakak merupakan bisa dibilang pencetus utama untuk eskul organisasi paskib agar hidup. Masa-masa itulah yang kakak rindukan dan kakak kenang hingga saat ini. Intinya masa-masa yang kakak kenang adalah masa-masa dimana kakak bisa dekat dengan teman-teman kakak, bisa bermain tanpa rasa canggung ataupun enggan terhadap satu sama lain. Kita semua menganggap kita semua itu keluarga, sehingga tidak ada pembatas antara kita semua, baik dari OSIS maupun paskib, seperti itu. Terima kasih Kak Zidan sudah menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawabkan oleh Kak Evan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Persiapan apa saja sih yang Kak Zidan siapkan untuk masuk ke SMA unggulan ini? Persiapan yang kakak siapkan untuk masuk SMA Taruna Nusantara yaitu yang pertama sudah pasti akademik. Kalian di SMA Taruna Nusantara ini dituntut untuk mempunyai akademik yang tinggi, lalu juga mempunyai jasmani yang sehat dan karakter yang utama. Seperti itu. Jadi yang kakak persiapkan adalah beberapa pelajaran yang diujikan pada saat tes SMA Taruna Nusantara, lalu
Garjas A dan Garjas B, serta psikotes seperti itu. Kalau boleh tahu pelajaran apa aja sih Kak yang diujikan pada saat tes Taruna Nusantara? Waktu kakak itu diujikannya kalau nggak salah ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Jadi ada 4 pelajaran. Dan saya ada kan untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, tantangan apa sih yang Kak Zidan hadapi selama mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara ini? Karena kan untuk mempersiapkan diri sendiri juga nggak mudah dan membutuhkan proses yang panjang. Kira-kira apa nih Kak tantangan yang Kakak hadapi? Untuk tantangan yang kakak hadapi yaitu kesulitan dalam pengerjaan soal akademik, tentu saja karena isi soal dari SMA Taruna Nusantara adalah bukan soal SMP, melainkan soal-soal yang sudah di-upgrade sehingga butuh ketelitian dan kemampuan yang lebih untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Lalu tantangan yang selanjutnya adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Karena pada dasarnya kita semua memiliki mental, di mana mental tersebut bersaing dengan pikiran apakah saya akan lolos ataukah tidak. Itu semua terkait masalah mental. Ketika mental kita lemah, disitulah pikiran kita menjadi kacau sehingga kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh sebab itu, tantangan yang harus dihadapi yang pertama adalah akademik dan yang kedua adalah mental. Seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi nih yang bukan Zidan ya. Untuk sampai di titik ini tuh tentunya prosesnya juga tidak mudah nih Kak. Tetapi apa sih yang memotivasi Kak Zidan untuk terus semangat menggapai mimpi? Salah satunya yaitu masuk ke SMA Taruna Nusantara ini. Apa yang memotivasi Kakak gitu untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara ini? Jadi motivasi kakak untuk masuk SMA Taruna Nusantara ini yang pasti sudah jelas, untuk membantu kakak menggapai cita-cita kakak. Apa sih Kak cita-cita kakak? Cita-cita kakak adalah ingin menjadi seorang praja IPDN, dimana dengan masuk SMA Taruna Nusantara ini presentasi atau peluang untuk masuk IPDN tersebut menjadi lebih terbuka. Lalu motivasi utamanya adalah untuk membanggakan kedua orang tua, karena semestinya kita sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang anak harus membanggakan kedua orang tua kita. Seperti itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Kak suasana belajar di SMA Taruna Nusantara ini? Nah, ini yang kalian pertanyakan pasti kan, gimana sih suasana belajar di SMA Taruna Nusantara? Jadi kita di sana tuh kakak sebutin dulu rundown kegiatan acara gimana. Jadi kami itu bangun jam 4.00, lalu kami itu tahajud, dilanjut dengan sholat subuh. Lalu pada pukul 4.45 kami olahraga pagi. Apa aja isi olahraga paginya? Kami olahraga pagi yaitu stretching, pemanasan, lalu ada push up, sit up, lalu lari minimal 1 kilo. Bisa jadi lebih tergantung pelatihnya jadwal hari ini itu fokus pada bagian apa, seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita itu pembersihan. Jadi olahraga pagi itu selesai jam 5.30. Selanjutnya kita pembersihan dan persiapan untuk penghormatan bendera. Penghormatan bendera itu diadakan setiap hari pada pukul 6. Selanjutnya setelah penghormatan bendera kita mengadakan makan pagi, di mana makan pagi tersebut diadakan di RKB. RKB itu adalah singkatan dari Ruang Komunikasi Bersama, di mana tempat tersebut adalah tempat kita makan bersama abang dan kakak dari SMA Taruna Nusantara. Selanjutnya habis RKB yaitu ada apel pagi. Apel pagi itu sekitar pukul 6.30.
Setelah apel pagi, kita dilanjutkan pembelajaran hingga pukul 3.30. Lalu habis pembelajaran kita diadakan kegiatan namanya kreatif mandiri. Kita bebas di situ, di mana kita bisa belajar, kita bisa menyetrika, kita bisa mencuci pakaian, ataupun kita bisa berolahraga bebas hingga sampai jam 5 kurang lebih. Dilanjut pembersihan hingga pukul 6.00 kita penghormatan bendera lagi untuk penurunan bendera. Lanjut kita makan malam. Oh iya, sebelumnya jadi di antara pembelajaran itu ada istirahat jedanya. Istirahatnya itu sekitar jam 9, lalu jam 12 dan jam 1. Di situ istirahatnya masing-masing kurang lebih 15-30 menit. Terus kakak lanjut lagi, habis makan malam itu kita ada belajar malam. Jadi kita kembali ke kelas lagi untuk belajar mandiri, tetapi kita belajar di kelas sehingga sampai jam 9.00. Lalu habis belajar malam kita lanjut lagi apel malam. Habis apel malam kita tidur pukul 10.00. Pada pukul 10.00 itu semua lampu dimatikan. Ketika kita ingin belajar, kita menggunakan lampu belajar seperti itu. Jadi untuk situasi suasana belajar di SMA Taruna Nusantara, yang pasti persaingannya sangat ketat. Yang kakak rasakan di mana semua putra putri dan siswa siswi di sana, ketika ada satu pertanyaan pasti semuanya langsung mengangkat tangan, di mana mereka saling ambisius untuk menggapai nilai yang bagus. Jadi bisa kakak simpulkan suasana di sana tuh suasana belajar yang sehat, yang bisa membantu kita untuk lebih bersemangat. Jadi kayak, oh si ini udah belajar, masa aku nggak belajar, kayak gitu. Jadi untuk pembelajaran bisa dikatakan sangat bisa membangkitkan semangat kita juga, bisa membantu kita seperti itu. Jadi kalian juga membuat perasaan kita tuh jadi menurun gitu ya, karena Betul. banyak teman-teman juga yang ambisius untuk belajar, jadi kita termotivasi juga nih untuk terus belajar gitu ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan berikutnya, hal yang menurut Kak Ziza nih paling menarik di SMA Taruna Nusantara ini. Jadi hal yang paling menarik menurut kakak, dimana kita itu satu mapel 2 guru. Jadi gimana sih kak konsepnya? Jadi semisal kita belajar matematika, bab 1 kita sedang membahas fungsi eksponen, lalu bab 2 kita sedang membahas trigonometri. Jadi kita diadakan 2 guru. Jadi satu guru membahas eksponen, satu guru membahas trigonometri, di mana kedua bab tersebut diujikan pada saat yang bersamaan. Jadi istilahnya TM ini langsung mengejar materi. Semisal anak SMA pada umumnya hanya belajar bab 1, baru kita sudah belajar 2 bab kayak gitu. Karena untuk apa? Untuk kegiatan. Nah, kegiatan inilah yang spesial dari SMA Taruna Nusantara, di mana kita ada kegiatan napak tilas rute Panglima Sudirman, lalu kita ada perkemahan, lalu kita ada pembaretan, dan masih banyak lagi kegiatan yang ada di SMA Taruna Nusantara untuk tujuannya membangun karakter siswa-siswinya seperti itu. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa harapan Kak Zidan untuk siswa-siswi di SMP Negeri 1 Sunan Jakarta? Harapan kakak tentu saja seperti pada umumnya, seperti kakak pada adiknya, teruslah menjadi siswa-siswi yang bisa membanggakan nama SMA Negeri 196 Jakarta. Jangan sombong bila kalian sudah mendapatkan sesuatu. Jangan putus asa juga ketika kalian belum mendapatkan sesuatu. Teruslah berusaha, karena
tidak ada di dunia ini yang dilakukan tanpa usaha, seperti itu. Betul banget ya, betul banget ya kayak Betul kata banget. Kak Jidan. Oke. Tadi kan itu untuk siswa-siswi SMP Negeri Kabupaten Bandung Jakarta nih. Nah sekarang motivasi apa sih dari Kak Jidan nih kepada para teman-teman yang lagi nonton podcast kita nih Kak Jidan? Ada nggak sih yang ingin disampaikan gitu? Untuk motivasi kepada pemirsa di rumah, jadi yang dapat saya sampaikan adalah jangan lupa berdoa, karena tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Saya sudah merasakan sendiri ketika usaha kita sudah melakukan semaksimal-maksimalnya, maka serahkanlah kepada Tuhan. Tidak usah memikirkan apa yang akan datang, karena Tuhan sudah mengatur semuanya yang terbaik buat kita. Seperti itu. Wah, bener banget ya. Jadi kata-katanya bijak banget ya, dan itu ngerti banget ya kayak ngerti banget. Oke. Nah kan Kak Jidan nih kebetulan lagi di masa-masa liburan ya, di masa-masa liburan ini tuh apa aja sih kegiatan Kak Jidan tuh untuk mengisi waktu luang? Kegiatan kakak yang pasti menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama teman, karena selama 3 bulan ini komunikasi diputus, tidak ada komunikasi, tidak ada handphone, karena kita semua fokus pada pembelajaran, seperti itu. Jadi kakak lebih menghabiskan waktu bersama keluarga, karena pada esok hari kakak harus balik lagi ke SMA Taruna Nusantara untuk melanjutkan pendidikan yang kakak sedang tempuh. Jadi memanfaatkan waktu untuk menghabiskan rasa rindu bersama keluarga, seperti itu. Bagus banget ya, dari cerita itu kayak termotivasi gitu untuk bisa mengikuti Kak Jidan gitu kan. Sangat menginspirasi para peserta didik di sini. Teman-teman di rumah juga jangan lupa ya contoh semangatnya Kak Jidan gitu kan. Apa namanya? Bisa memotivasi kita juga untuk kita belajar lebih baik lagi ya. Betul nggak sih Kak Evan? Betul banget. Gak kerasa ya kita udah di penghujung acara podcast ini. Nah teman-teman di rumah kalau nggak mau ketinggalan informasi-informasi mengenai podcast kita, jangan lupa tonton terus podcast kita di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tonton ya teman-teman. Dadah.